Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Halo Palembang, apa kabarnya? Senangnya di pagi hari di tanggal 15 Juni 2023 live dari Studio 2 Pal TV. Memang punya kita, aku Didi Valdian. Dan juga Kece Amal Zafira. Pastinya pemirsa selama 60 menit ke depan kita akan merewangi pemirsa di rumah dan juga berbagi informasi sesuai dengan tema kita hari ini, Cek Didi. Betul. Wujudkan kemandirian penyandang disabilitas sensorik. Betul. Pastinya Cek Didi apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa. Tadi olahraga? Oh, olahraga dong. Sarapan sudah? Sarapan sudah. Betul. Itu dia fondasi kita untuk menghadapi hari ini, Cek Didi. Baik. Kita harapkan juga untuk pemirsa di rumah selalu baik, jangan lupa untuk sarapannya, olahraganya juga harus teratur. Ya. Itulah yang akan mendorong energi kita kaget. Betul. Nah, kita tahu pemirsa Halo Palembang hadir setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10. Tentunya di Pal TV memang punya kita menghadirkan narasumber yang berbeda-beda. Nah, tentunya untuk narasumber kita hari ini ada Bapak Haji Dedi Ismail AMD Kep SEMM selaku PLH Kepala UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik, dan juga ada Bapak Haji Suwardi SPD Kepala Pembelajaran SLB APRPCN. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak? Alhamdulillah Sehat galau. sehat. Dari rainya ini rai-rai semangat. Rai sehat galau. Rai sehat, tidak buntu. Betul. Kalau buntu ngomong. Iya, kalau buntu ngomong baik Pak cuman nih. Pak cuman pagi aktivitas pagi ini olahraga pagi tadi, terus rutin Pak setiap pagi. Iya, tentu saja olahraga ringan, terutama olahraga pembersihan. Betul. Sesuai dengan anjuran kesehatan bahwa kita harus hidup bersih, terutama di lingkungan sekitar kita. Jadi olahraganya dua hasil, jadi bersih boleh, sehat boleh. Ya, Oke, seperti itu. Tadi apa Pak? Nimbus sumur olahraganya? Pembersihan. Pembersihan. Iya. Itu masa-masa kecil, masa sekolah, SD, SMP. Masih di desa, masih nimba. Nimbus sumur. Betul. Kalau Mas Dedi deh? Ya, olahraganya jalan sehat lah. Betul. Ya, habis subuh muter di dekat sekeliling rumah lah 30 menit. Jadilah Pak ya. Jadilah. Yang jelas rutin, Cek Didi. Rutin. Jadi kalau kita menggerakkan organ tubuh pagi-pagi berolahraga, otomatis kita jangan sampai kayak ada yang cacat. Nah, itu dia. Dan kita sesuai dengan tema kita hari ini, Pak, mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas sensorik. Nah, kita tahu bahwa memang Bapak Dedi ini selaku PLH Kepala UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Sensorik, ini pastinya berbeda juga pastinya kan bidangnya dengan Bapak Haji Suwardi SPD. Nah, ini bedanya apa nih Pak dari panti sosial dan juga ini ada kepala pembelajaran BDW? Iya. Terima kasih Cek Amal. Jadi UPTD ini merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Jadi dia menangani tentang panti sosial rehabilitasi penyandang disabilitas sensorik, di mana sensorik itu adalah orang yang terganggunya salah satu panca indera, misalkan dia disabilitas netra, disabilitas tunarungu, dan juga wicara. Nah, kami di panti ini, di UPTD ini, ada dua pelayanan yang mungkin hanya satu-satunya di Sumatera Selatan, yaitu kami mempunyai pelayanan rehabilitasi sosial, yang kedua pelayanan pembelajaran. Nah, pelayanan pembelajaran ini kami ada sekolahnya, ada SLBA yang khusus untuk tunanetra, gitu. Jadi bedanya itu. Jadi Bapak ini yang panti sosialnya, kemudian kalau Pak Suwardi sendiri selaku kepala pembelajarannya, Pak. Iya, betul. Ya, terima kasih. Ingin saya sampaikan keberadaan sekilas tentang satuan pendidikan atas yang di bawah bimbingan UPTD Sensorik Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kami memberikan layanan pendidikan yang sesungguhnya dari jenjang TK sampai SMA. Jadi di pembelajaran kita atau di sekolah kita itu ada jenjang TK, ada jenjang sekolah dasar, ada jenjang SMP, ada jenjang SMA. Hanya disebut TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB. Khusus tunanetra, jadi ditambahi A, SLB, SDLBA, SMPLBA, SMALBA. Sekolah menengah luar biasa. A itu maksudnya bagian tunanetra. Jadi kalau A tunanetra, kalau B bisu
tuli atau tunarung wicara, kalau C itu lambat belajar atau tunagrahita, kalau D itu cacat tubuh atau disebut tunadaksa, dan E itu penyimpangan perilaku atau sosial. Betul. Cak Amalnya lama belajar nih Pak. Iya, ingat dulu. Beda ya. Jadi kalau terlambat belajar sekolah C Pak ya? SLBC, tunagrahita ya. Jadi pastinya kan berbeda nih Pak dari ini keterampilan dan ini segi pembelajaran. Kalau dari SLBA ini Dewe, kegiatan mereka itu apakah belajar seperti murid-murid pada umumnya atau seperti apa Pak? Iya betul, seperti murid-murid pada umumnya. Ya. Hanya yang membedakan itu adalah dari sisi tulisan kita menggunakan huruf braille. Kemudian pendekatan psikologisnya itu khusus yang masuk TK itu berbeda. Jadi kita lebih semi individual, tidak tidak klasikal. Mungkin kalau di sekolah reguler atau sekolah umum itu satu kelas muridnya itu 20 atau 25, mungkin di SD sekolah umum begitu. Kalau kita idealnya kalau yang TK itu satu guru 3, atau bahkan kalau memungkinkan satu guru satu siswa, karena selain memberikan pembelajaran itu juga ada pendekatan-pendekatan psikologis. Karena di sekolah kami ini ada 4 yang dirasa sambil terapi yang bernama Hafiz. Hafiz ini jika tidak setuju atau marah kita memberi pembelajaran, maka dia memukul-mukul kepalanya sendiri atau membentur-benturkan kepalanya ke dinding. Nah, hal-hal seperti inilah yang jarang dijumpai di sekolah umum. Jadi sangat unik dan spesifik untuk TK. Betul, harus sabarnya nih Pak ya. Insya Allah sabar ya. Tenaga pendidik ini. Pak, kira-kira kalau mungkin pemirsa Halo Palembang yang agak sedikit butuh nih Pak dari informasi, atau kita mungkin sedikit kurang sosialisasi. Nah, di kesempatan hari inilah di Halo Palembang kita sosialisasi kepada pemirsa Halo Palembang. Mungkin Pak ada anaknya yang belum masuk sekolah, yang tidak tahu aturan main cak mana nak daftar atau nak masuk ke sekolah itu Pak. Bisa dijelaskan Pak bagaimana teknisnya? Terima kasih untuk seluruh warga masyarakat Kota Palembang, bahkan di seluruh provinsi, jika ini menjangkau khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, bahwa SLBA pada saat ini sudah memulai menerima siswa baru atau peserta didik baru dengan tidak ada pungutan bayaran apapun. Jadi benar-benar kita memberikan atau benar-benar kita tidak memungut bayaran apapun, dan ini dimulai dari sejak berdirinya SLBA. Jadi kita sudah senang ada masyarakat mau menyekolahkan anaknya untuk sekolah di sekolah kami di binaan UPTD Jansarik ini. Senang sekali jika orang tuanya peduli, memberi perhatian untuk menyekolahkan kami. Mudah-mudahan anak mendapat layanan pendidikan yang sama secara nasional. Harapannya demikian. Oke, seperti itu. Pendidikan setara pastinya ya Pak. Tapi kan gratis Pak ya, digarisbawahi. Tapi kita digaji Pak ya. Tetap digaji. Oh, digaji. Karena itu sudah ada anggaran yang dikucurkan dari pemerintah. Nah, honor katanya Pak. Nah, itu bagaimana Pak jika masyarakat ingin mendaftarkan langsung ke mana alamatnya Pak? Iya. Alamatnya Jalan Sosial kilometer 6 Palembang atau belakang Rumah Sakit Siti Fatimah. Siti Fatimah. Datang aja ke SLBA ini Pak ya. Membawa fotokopi KTP, fotokopi KK, dan foto si calon peserta didik, mengisi formulir, kemudian kalau bersedia atau kalau mungkin memungkinkan mampu, surat keterangan dari kesehatan dokter mata, karena itu kan periksa. Seandainya tidak ada,
nanti kami bekerja sama dengan Pak Dedi bagaimana ya, Pak, ya? supaya bisa diperiksa dengan biaya gratis. Yang sudah sepertinya gratis Mas Dedi ya. Untuk biaya periksa mata itu. Karena Pak, sudah dari sekolah kita daftar, berjalannya waktu sebulan 2 tahun. Kalau ke ini deh Kak, yang ke yayasannya, panti sosialnya. Ya, jadi UPTD ya, bukan yayasan. Kalau yayasan itu dari swasta. Jadi UPTD ini memang punya pemerintah, ya jadi kita melaksanakan tugas dari Gubernur Sumatera Selatan ya untuk urusan pemerintah sesuai dengan kewenangan daerah di bidang sosial. Nah, di kita ini ada bidang rehabilitasi sosial namanya. Nah, di UPTD ini selain dari yang penjelasan Pak Wadi tadi tentang pembelajaran, kita ada layanan rehabilitasi sosial. Nah, layanan itulah yang akan membuat klien atau siswa anak-anak kita ini untuk mandiri dan aktif. Jadi kita berikan bimbingan-bimbingan keterampilan. Tadi yang disampaikan Pak Wardi itu adalah pendidikan formal dari tingkat TK atau persiapan sampai dengan SMA. Itu formal, ada ijazahnya dan juga gratis. Nah, di layanan rehabilitasi sosial ini juga kita berikan gratis. Jadi tidak bayar sama sekali. Ada asramanya, dikasih tempat tidur, nginap juga gratis, makan juga gratis ya 3 kali sehari gitu ya. Terus juga bimbingan keterampilan. Nah, bimbingan keterampilan yang kita berikan ini pertama Al-Qur'an Braille. Terus juga ada bimbingan dinamika kelompok. Terus juga ada tata boga kita ajarkan gitu ya. Jadi anak-anak itu kita ajarkan tata boga. Jadi untuk masak yang sederhana misalkan bakwan, tekwan ya. Jadi terus juga ada bimbingan keterampilan masak, pijat urut gitu ya, yang profesional. Terus ada juga tentang bimbingan keterampilan musik. Jadi kita di situ ada alat band, ada organ, kita ajarkan mereka. Jadi untuk musik, bermain musik. Dan juga ada komputer braille kita ajarkan. Jadi mereka juga terpapar dengan teknologi. Melek teknologi Melek juga. teknologi. Nah, kita ada 2 lagi unggulan program keterampilan kita. Di sana kita ada komunitas tahfiz Quran untuk tunanetra. Masya Allah. Mungkin hanya satu-satunya di Sumatera Selatan. Jadi komunitas ini wadahnya di panti kita itu gratis, free. Ada ustazanya untuk mengajarkan tahfiz Quran. Terus yang terakhir ada program baru kita namanya Laksan. Laksan itu layanan konsultasi tunanetra. Jadi kita lewat online, terus juga bisa offline juga. Jadi untuk masyarakat yang ingin bertanya tentang terkait dengan tunanetra atau sensorik silakan. Gratis, layanannya kita jelaskan apa saja yang akan mendapatkan di situ. Nah, kita harapkan dari bimbingan keterampilan yang sudah kita berikan ke anak-anak ini, dia lepas dari asrama, keluar dari asrama, mereka itu ada kepacaan ujung Palembang itu. Ya, belum tentu mereka bisa melanjutkan kuliah. Ya, kalau orang tuanya mampu, bisa melanjutkan kuliah pendidikan tinggi dari SMA tadi. Nah, kalau dia yang tidak mampu, ya minimal dia usaha mandiri. Wira swasta sudah ada pembekalan. Jadi mereka juga tidak putus asa, tidak nganggur gitu ya, seperti itu. Berarti ini dilepas oleh orang tua, tinggal di kalau panti kita. Di panti kita kan ada asrama putra, ada asrama putri. Jadi kalau misalnya domisili mereka jauh, silakan nginep di situ. Tapi yang dekat kadang-kadang mereka ada yang nginep, ada juga pulang pergi. Gitu. Ya, terutama yang masih anak-anak mungkin masih pengen dekat dengan orang tua, ya mungkin tidak lepas gitu ya. Tapi keterampilan dia tetap ikut karena jam kita keterampilan ini siang. Dari jam 1 sampai dengan jam setengah 4 sore. Kalau pendidikan kan pagi. Dari jam Sekarang ada berapa Pak total di panti? Total itu ada, kalau klien itu totalnya 30. Tapi kalau siswa itu 26 ya Pak Wadi ya. Jadi itu ada yang nginep di asrama, ada juga yang pulang. Kalau klien sama murid apa bedanya Pak? Ya, kalau murid itu siswa yang belajar di SLBA tadi. Dan juga nginep di panti ya toh? Ada yang nginep. Kalau di panti OPTD itu kita sebutnya klien. Sebenarnya sama aja sih, cuma istilahnya itu. Tapi mereka belum tentu yang ada yang nginep, tapi ada juga yang pulang seperti itu ya Pak ya. Sebagian besar mereka domisili memang di Palembang. Baik, Pak Dedi dan Pak Suwardi, kita break sebentar. Kita ada iklan dulu, ada yang lewat. Ada Laksan tadi. Singkatan apa tadi Pak? Layanan konsultasi tunanetra. Nah, kayak kita tanya itu lebih lanjut pemirsa. Jadi kami akan balik lagi. Saudara yang suka ini tetap bersama kami di Halo Palembang.
Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang dan narasumber kita masih ini bersama Bapak Haji Dedi Ismail dan Bapak Haji Suwardi SPD. Tentu ini pemirsa, pertanyaan-pertanyaan kita untuk pagi ini ialah yang sudah DM di Instagram kita di Halo Palembang ya. Betul, karena pertanyaan-pertanyaan ini juga mewakili dari pemirsa juga di rumah. Nah, itu dia. Dan kita langsung nanya lagi nih Pak Dedi, lanjut yang tadi kan ada kata laksan ini, layanan konsultasi tunanetra. Nah, sebagian masyarakat yang pengen konsultasi itu, rata-rata dominan yang nanya tentang apa ini Pak? Ya, jadi program laksan itu belum kita launching. Jadi baru dalam minggu ini untuk layanan konsultasi tunanetra. Karena sebagian besar tunanetra ini kan bisa mengakses handphone sekarang. Jadi ada aplikasinya, walaupun dia tidak melihat, ada suara yang bisa didengarkan. Nah, akses ini kita untuk menjangkau yang tunanetra yang di kabupaten kota, yang belum terjangkau, mungkin juga ada orang tuanya tidak tahu, ada panti sensorik, ada SLBA. Nah, kita konsultasinya lewat handphone, online. Juga ada media sosial, ya. Jadi IG bisa DM, bisa juga telepon lewat voice note itu. Kalau misalnya dia nantinya pengen ngecek, silakan datang ke panti kita. Jadi kita akan memberikan informasi terkait dengan layanan gratis tentang pendidikan, tentang rehabilitasi sosial, keterampilan-keterampilan, sehingga memang nanti anak tersebut mendapatkan juga bekal kemandirian, aktif gitu ya, pendidikan gitu ya. Jadi tadi mereka biar ada kepercayaan, jangan di rumah baik kayak dia ternyata tidak sekolah, otomatis itu tumbuh kembangnya berjalan tapi tidak mandiri, masih ketergantungan ke orang tua atau orang lain. Ya oke, kalau orang tuanya masih ada, kalau tidak ada lagi. Betul. Jadi sayang baik keterampilan yang sudah diajarkan. Itu kita informasikan ke masyarakat. Oke, Pak Suwardi, kalau berbicara prestasi-prestasi untuk para pelajar kita yang ada di Palembang ini, macam mana nih Pak? Iya. Kalau prestasi-prestasi yang pernah kami peroleh, kalau disabilitas khususnya tunanetra itu unggul di cipta baca puisi, unggul di nyanyi, unggul di seperti yang disampaikan Pak Dedi, tapi Al-Quran itu memang sepertinya kayak bakat alami ya, dan kebetulan mendapat support atau pupukan pendidikan di SLBA sehingga mereka bisa juara di tingkat provinsi, dan kebetulan SLBA tidak banyak saingan, jadi kita selalu juara di level provinsi. Karena kita di level provinsi itu juara, otomatis kita mewakili di event nasional. Jadi event nasional yang pernah kita peroleh di Medan tahun 2012 itu bermain gitar, jadi namanya Alek Paldata, itu pernah juara 3 di tingkat nasional di Medan, dan Canigia itu pernah juga juara menyanyi. Itu memang kita unggulnya sampai saat ini masih di posisi seni musik dan menyanyi. Dan yang akhir-akhir ini kita di Pangkal Pinang tidak bisa meraih di posisi juara, tapi kita masuk di posisi 6 besar. Ya, kabarnya Pak Putri Aryani Kak Dedi ngajarin nyanyi. Oh iya. Yang viral akhir-akhir ini ya. Oke, Pak Suwardi, kalau kita sedikit ke pemerintah, support dari pemerintah macam mana nih Pak Dedi? Pemerintah sangat support sekali, terus support sekali. Jadi pemerintah memberikan peluang-peluang kepada kita untuk seluasnya belajar, maka pemerintah menerbitkan program sekolah gratis. Dengan demikian itu sudah merupakan bagian terbesar untuk meringankan kepada masyarakat untuk sekolah. Dan kita juga berusaha, mungkin ketika senam atau di hari Jumat kita senam, itu kita buat learn by doing ya, sambil senam, sambil sambil bermain. Itu kita buat sekerasan-kerasan mungkin, baik dari wali muridnya maupun siswanya, dibuat sekerasan mungkin di hari Jumat itu untuk senam bersama atas binaan dari Pak Dedi. Pak Dedi kan perpanjangan dari Dinas Sosial. Sesudah itu ya cara kita di Palembang
makan pempek, anak-anaknya biar senang, biar perasaan. Bukan rasa sosialisasi juga. Mungkin ada datang nih Pak. Tadi mungkin nambah untuk support dari pemerintah kita, mungkin dari panti. Dari pantinya Dewi, mana ini Pak? Fasilitas dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau dari fasilitas kita sesuai dengan ini kan ada undang-undangnya, regulasinya sudah lengkap. Jadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu terkait dengan penyandang disabilitas. Terus juga ada lagi turunannya peraturan pemerintah tentang PP Nomor 43 tahun 98 ya, terkait upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Jadi pemerintah telah menyediakan infrastruktur dari Provinsi Sumatera Selatan udah lengkap. Jadi untuk peralatan-peralatan, terus juga gedung, terus juga akomodasi, terus permakan juga kita ada, dan semua mereka bisa mengakses gratis. Dan juga perlu juga kami informasikan salah satu klien dan siswa kita ini ada yang berhasil juga di bidang olahraga. Barusan kemarin bulan lalu ikut tanding di kejuaraan Asian Para Games di Kamboja. Yang satu orang dia atlet. Iya Pak, Kamboja luar negeri nih. Iya, Kamboja luar negeri, Asian Para Games. Bukan Kamboja. Bukan, Stadion Kamboja. Iya beda. Ya gitu Pak. Jadi ikut olahraga goalball. Nah kemarin memperbuatkan juara Pak itu? perunggu, tidak masuk gitu ya. Tapi dia sudah kalau di nasional dia juara 2, juara 3, kita sering ikut. Nah kemarin diikutkan karena di atlet nasional ikut dikirim ke sana. Terus yang kedua, tadi Pak Wadi juga menyampaikan kita ini ada juga panti mandiri pangan dalam rangka itu mendukung gerakan Sumsel mandiri pangan. Jadi anak-anak tunanetra itu kita ajarkan juga bercocok tanam, ya misalnya tanam cabai, terus tanam terong yang ringan-ringan. Jadi kita mendukung program pemerintah di bidang pangan. Gitu ya. Itu pasti melatih sensorik dari mereka juga ya? Iya, jadi mereka tahu oh ini jahe, tanam jahe gitu ya. Jadi kita kenalkan juga. Jadi ada pendidikan juga bercocok tanam. Kita ada lahan di situ. Nah, jadi kita ajarkan juga mereka seperti itu. Jadi semuanya mereka tahu. Gitu. Jadi bukan hanya pendidikan saja, keterampilan pun juga didorong nih sama dari panti rehabilitasi. Dan kalau untuk panti sosial rehabilitasi penyandang ini ada tipe-tipenya juga nggak Pak? Seperti sekolah ataupun juga ada klasifikasi seperti SLBA tadi kan B atau semua menyeluruh ABC yang seperti disampaikan oleh Pak Wardi tadi? Iya. Kalau panti ini tidak ada tipe seperti SLB ya. Kalau SLB ada A, B, C dan dijelaskan Pak Wadi tadi. Kalau panti khusus tunanetra atau sensorik itu memang di kita. Kita ada panti lainnya juga. Jadi dinas sosial ini ada provinsi ini ada 6 panti untuk gelandangan, pengemis, orang dengan gangguan jiwa ada tersendiri pantinya. Anak dengan bermasalah hukum ada sendiri pantinya. Terus juga wanita yang rawan sosial ekonomi juga ada pantinya. Tadi Pak yang hukum tadi termasuk narkoba juga Pak? Iya, jadi kalau dia di bawah rehab usia, yang bermasalah dengan hukum ada pantinya itu di Inderlaya. Ya, ada juga panti jompo, ada juga itu. Jadi ada 6 panti. Jadi klasifikasi seperti itu. Semua yang terlantar, yang tidak mampu itu ditanggung oleh pemerintah. Seperti itu. Ini kalau untuk tunanetra, tunarungu ini di panti sosial rehabilitasi penyandang disabilitas sensorik. Tadi panti jompo di kuartal kali ini. Oh belum ya? Belum. Aku belum manula. Baik Pak, kalau misalnya yang kebanyakan yang daftar masuk di sekolah kita atau di panti ini emang dia sudah dari lahir, misalnya dia buta atau tunanetra dan lain sebagainya, tunarungu, atau yang ada dari faktor kecelakaan misalnya Pak, kayak mana nih? Jadi tunanetra atau penyebab ketunanetraan itu ada yang dari lahir, ada yang kecelakaan. Jadi kalau yang dari lahir itu mungkin kena glaukoma atau penyakit, atau mungkin pada waktu hamil ibunya itu misalnya banyak mengkonsumsi obat karena sakit tipes atau lain sebagainya atau hal itu. Nah, itu bisa menyebabkan juga sakit itu, dan dampaknya bisa di mata dan bisa menyebabkan di retardasi mental atau gangguan kecerdasan. Oleh karena itu seperti Pak Dedi sampaikan yang kita sering ngobrol ringan, bahwa ibu hamil itu harus secara rutin, secara berkala untuk memeriksakan kesehatannya, karena dampaknya bisa mungkin bisa disebut fatal atau mungkin bagaimana, itu ke arah disabilitas, yaitu arah disabilitas. Jadi kalau dari lahir itu dimungkinkan penyakit
misalnya glaukoma, atau mungkin ibunya tidak sehat, mungkin ada penyakit gula yang sudah dalam posisi stadium berat, itu akan bisa berdampak juga, itu yang atau mungkin faktor keturunan, bola matanya kecil, bola matanya terlalu kecil. Tapi yang khusus yang kedua ini, mohon maaf, bola matanya kecil, nah pada umumnya itu bisa menurun. Di kita waktu itu ada, tapi kita tidak usah kita sebutkan namanya. Dan itu yang dari faktor keturunan, karena bola matanya kecil, kelopak matanya terlalu sempit, kemudian bintik hitamnya itu kecil, ya itu bisa menurun. Berarti Pak, di sekolah kita lebih banyak memang sudah cacat dari lahir. Ya, cacat dari lahir. Pada umumnya cacat dari lahir, dan cacat dari lahir ini kita lebih katakanlah dari bahasa pelayanannya itu lebih mudah memberikan layanannya, karena mereka belum pernah melihat dunia nyata dari kecil sudah mentah, jadi tidak ada penyesalan psikologis, mentalnya itu lebih pada umumnya lebih bagus. Tapi lain halnya kalau yang mengalami kebutaan, kecelakaan, kemudian masa nyusun skripsi, kemudian masa SMA, yang mereka sudah tahu dunia luar itu lebih memerlukan pelayanan yang agak lumayan, maksudnya lumayan itu lebih intensif, karena itu diterapi dari yang bersangkutan, si siswanya misalnya SMA, begitu juga orang tuanya, karena kan kalau tidak diberi terapi psikologis atau terapi spiritual mungkin begitu, terapi murid, itu jadi putus asa, nggak mau lagi sekolah, karena putus asanya saya menjadi orang yang tidak berguna. Tapi kalau kita diberikan pelayanan, entah itu dalam bentuk pelayanan berbentuk bimbingan konseling yang secara umum istilahnya, itu insya Allah mentalnya menjadi tumbuh, menjadi kuat lagi, sehingga bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Kalau tadinya SMA, selesaikan SMA-nya bisa tetap di kami. Nanti kalau memang memenuhi syarat untuk bisa kuliah, ya kuliah. Jadi bisa mencapai gelar sarjana. Kalau toh misalnya tidak mau di sekolah kita, bisa kita kita rujuk ke SMA Negeri 14. Itu sekolah inklusi, itu menerima siswa tunanetra SMA Negeri 14. Nah, itu apabila kita mengadakan pendekatan spiritual, mudah-mudahan dia tidak putus asa sehingga masih lanjutkan sekolah. Lain halnya dengan yang tunanetra dari lahir atau apa itu tahap tugas perkembangan psikologisnya boleh dikatakan biasa saja atau normal, tidak terlalu banyak mengalami kecemasan. Nah, bagaimana? Apakah orang yang demikian tidak diberikan reward atau penguatan yang berupa mental? Ya, kita beri di saat kita jeda-jeda istirahat, di saat kita jeda-jeda senam, di saat kita kita interaktif dengan wali murid untuk membangun hubungan yang lebih familiar, sehingga ibu atau wali murid tadi kerasan. Mungkin kita dengan mengatakan, Bu, kita ini sama-sama memegang amanah, ibu sebagai orang tuanya, saya sebagai pak gurunya. Kita sama-sama mendidik putra-putri kita untuk menjadi orang yang lebih berguna, supaya kelak bisa diterima kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Baik. Itu. Tidak netes baju mata cek amal jadi iya sedih dengarnya soal para pengajar yang dengan tulus kelas rasanya ya, dan penuh kesabaran. Iya, itu tadi. Baik Pak Denny, kalau misalnya dari sekolah terus ada yang dari luar kota yang memang nak tinggal di panti kita, pernah ada sih kita menolak karena apa? Atau kita reject? Mungkin persyaratan atau apa? Ya, jadi kita ada satu persyaratan, ya, jadi memang persyaratan itu dia usianya minimal 9 tahun, minimal 9 tahun, maksimal 35 tahun, terus dia tidak cacat ganda, ya dia tidak mampu, terus juga ada surat keterangan dokter tingkat kecacatannya, ya terus juga
ada dilengkapi dengan identitas KTP orang tuanya, terus juga ada surat keterangan dari domisilinya. Nah, kita nanti lakukan seleksi. Jadi ada seleksi tingkat kebutaannya. Apakah dia total blind atau low vision, masih lihat samar-samar, tapi bukan lihat jelas gitu ya. Cahaya aja ya. Nah, itu surat keterangan dari dokter juga. Terus juga kita lihat juga apakah dia tunarungu atau tunawicara. Kalau misalnya sudah kita bisa seleksi seperti itu, kita akan melakukan asesmen. Bisa lewat wawancara, kuesioner oleh tenaga pekerja sosial yang ada di kita. Nah, kalau dia lulus, kita masukkan di asrama. Jadi di asrama putra atau asrama putri. Nah, kalau dia sudah masuk asrama, nanti kita ada layanan, ya, layanan pendidikan formal yang kita arahkan ke Pak Wardi tadi. Kalau dia tingkat SD, ya, atau di SMP atau SMA, selain juga ditunjang dengan ada pendidikan anti narkoba, ada pendidikan budi pekerti, dan juga kita berikan bimbingan, bimbingan keterampilan tadi, terutama juga yang tadi kata Pak Wardi bilang, kalau andaikan dia ada disabilitas netranya dari lahir, itu kan kita butuh pengajaran awal, bagaimana toilet di mana, yang mana gayung, yang mana bak mandi, ya, kita pandu juga seperti itu. Jadi ada orientasinya, bisa menggunakan tongkat di awal-awal, mungkin dia menghitung langkah. Nah, seperti itu. Nah, lama-lama dia akan terampil dan bisa dan terbiasa untuk melihat itu. Terus juga terkait dengan tadi ada yang dia disabilitasnya mungkin dulu pernah melihat dunia, gitu ya. Tiba-tiba ada kecelakaan atau karena penyakit. Nah, itu kita juga ada bimbingan mental, spiritual di kita. Jadi kita ada ISQ in-house training di kita, secara singkat diberikan ustazahnya. Terus kita juga ada dinamika kelompok, yang di situ dalamnya kita berikan terapi sosial. Jadi belajar mereka berinteraksi, belajar percaya diri, tidak usah takut mengungkapkan sesuatu, bergaul dengan teman, gitu ya. Jadi mereka tidak pasif, mereka pede dan tidak menyesali apa yang terjadi tadi. Ya, kita kuatkan, kita support. Alma dulu Joni dulu tuh tidak bisa medaka 50.000 sama 100.000. Sekarang lah pacar. Kita naik lalu, tapi Kak, kita akan nanya nih, Cak Baru kesempatan kerja bagi para mereka yang penyandang disabilitas sensorik ini. Tapi pemirsa, sudah ngisi kok ini, kami bakal balik lagi, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang, dan di segmen terakhir ini mungkin untuk pemirsa yang baru bangun atau baru nonton siang nih ya pemirsa bangun ya. Iya, ketinggalan 2 segmen, tapi jangan khawatir, kita masih akan menanya nih sedikit di akhir-akhir segmen ini, Cak Didi. Pastinya dengan tema kita ini mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas sensorik. Nah, Pak Dedi, tadi kan kita Amal sudah agak kasih clue sedikit ya tentang pertanyaan sebelumnya. Nah, ini Cak Mano sih dari pihak Panti Rehabilitasi sendiri ini untuk mereka memperluas jaringan kerja mereka nantinya. Gimana, Pak? Ya, jadi dari kita UPTD Panti Sensorik ini kita sudah bekali mereka dengan pendidikan formal, terus juga ada bimbingan keterampilan, bimbingan mental sosial, kita akan salurkan. Yaitu kalau misalnya orang tuanya mampu, mereka bisa juga ikut melanjutkan jenjang pendidikan tinggi, kuliah. Ada yang kuliah di UIN Raden Fata, ada yang kuliah di UT, mereka juga ada. Terus yang mereka tidak mampu, kita pembekalan tadi untuk entrepreneurnya, mereka bisa mandiri untuk buka usaha. Jadi tata boga tadi, mereka buka juga Masas untuk tadi masas ya, Pak, ya? tadi, gitu ya. Ada juga mereka bisa ikut tes PNS kok. Jadi ada yang tunanetra kita yang lulus tes di Kementerian Agama, ada juga yang mereka juga bisa bekerja di Alfamart. Alfamart kan menerima juga untuk disabilitas. Jadi aksesnya itu banyak. Nah, tapi untuk akses itu tentu ada syarat-syaratnya. Nah, kita bekali dengan mereka pendidikan formal SMA, ijazahnya ada, keterampilan juga ada. Jadi keluaran dari kita ini tidak malu-malukan. Benar. Gitu. Karena Cak Amal juga pernah nemu ke Cak Didi di perusahaan retail. Itu juga ada penyandang disabilitas yang bekerja seperti ini, Pak, pada umumnya seperti itu. Jadi kalau mereka itu kan yang misalkan terganggu disabilitas netra, mungkin dari segi mata yang ada kekurangan, tapi daya ingat, pendengarannya ya alhamdulillah lebih dari kita. Cak Amal temukan kemarin mereka ngomongnya agak susah seperti itu, Pak, tapi mungkin penglihatan dan pendengarannya normal seperti biasa. Betul, tadi
banyak keterampilan yang mereka bisa, akhirnya kan dia tambah dari sekolah, kalau dari yayasan jadi mereka ada mandiri, jadi terapis. Beda ya, lain perusahaan ya Cak Didi. Betul. Nah Pak, kalau cerita kita, karena kan kita lebih beda nih, guru yang posisi formal sama guru yang sekarang ini yang kita ketemu sama anak-anak yang cacat. Ada cerita yang sedih tak? Ada pengalaman sih Pak seperti yang kita. Iya, ini kemarin kami mengadakan acara Purna Bakti. Iya. Jadi sedihnya ada karena si Ibu Nur itu mau pindah tugas, sementara Bu Nur itu kalau dalam bahasa untuk orang normal mungkin favoritnya anak-anak. Jadi begitu mendengar saya akan bertugas itu, kemudian anak-anak yang kecil-kecil yang biasa diasuh itu nangis, Bu Nur mau pindah gitu, menangis. Itu sedihnya ketika kita melihat anak nangis itu, kita juga seolah-olah mau ikut nangis, itu sedihnya. Jadi bedanya kalau guru SLB itu kedekatan antara siswa dengan itu lebih dekat, karena kita itu bukan sekedar mentransformasi ilmu saja, tapi pendekatan emosional itu lebih didekatkan, karena kalau kita tidak pandai mengadakan pendekatan emosional, nanti kalau dia merajuk, putus asa, tidak mau belajar, bagaimana? Sementara kondisi anak kita seperti itu kalau tidak mau belajar, maka kita sebagai guru harus pandai mengadakan pendekatan emosional kepada peserta didik, khususnya yang masih anak-anak, Nah, sedihnya ketika ibu gurunya mau pindah, nangis semuanya, yang nangis 3, tambah lagi melihat temannya nangis. Nah, hal yang demikian itu kadang-kadang kita menjadi sebagai guru menjadi terharu. Oh iya ya, bedanya ngajar di SLB dengan di sekolah umum. Mungkin kalau di SD umum gurunya pindah tidak nangis-menangis. Kalau kita mungkin itu sedihnya itu ya, kita membayangkan perasaan mereka. Kita berpanjang-panjang berperasaan, oh iya sudah gini mau ditinggal. Itu jadi kita menjadi sedih. Baik Pak Suhardi. Pak, kalau di panti kita kan ada pembinaan atau panti rehabilitasi pecandu narkoba juga Pak? Kalau pecandu narkoba itu tidak masuk ke panti sensorik, beda panti. Beda panti. Ya, pantinya ada di bawah dinas sosial juga, ya, UPT-nya di Indralaya lokasinya. Jadi terkait dengan korban nafsa. Jadi ada pantinya, anak bermasalah dengan hukum ada di sana. Baik. Kalau untuk peran masyarakat sendiri Pak, bagaimana Pak sejauh ini Bapak melihat dari jadi peran disabilitas sendiri? Jadi peran masyarakat, alhamdulillah itu sangat mensupport ya kegiatan-kegiatan di dinas sosial. Di masyarakat juga kita ada tenaga kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan itu juga ada juga pekerja sosial masyarakat. Jadi kalau mereka menemukan anak dengan gangguan netra atau tunarungu tunawicara, mereka rujuk ke kita. Nah ini juga kan kita tidak tahu di 17 kabupaten kota ini kan mungkin masih ada yang disabilitas itu. Nah makanya kita menjelaskan ini tempat kita, panti kita, dan juga kita bekerja sama dengan Karang Taruna, ada pekerja sosial masyarakat, ya kita sosialisasikan sehingga mereka merujuk ke kita kalau mereka ditemukan di lapangan atau di masyarakat. Baik, dan juga pasti bekerja sama nggak Pak dengan mitra-mitra lain seperti pihak swasta untuk untuk dari rehabilitasi ini sendiri? Ya, jadi kita bermitra dengan CSR, dengan perusahaan-perusahaan jadi dalam hal ini yang sering mensupport kita ada Bank Sumsel misalnya, dari PT Bukit Asam dan banyak. Itu kan ada komunitas CSR selalu membantu untuk dinas sosial. Tapi kalau untuk kemandirian mereka sendiri, misal kepelatihan untuk dari anak-anak kita, anak-anak didik? Ya, kalau untuk kepelatihan sebagian besar instrukturnya dari kita. Oh, dari internal ya Pak? Ya, dari internal. Memang ada juga dari rumah disabilitas, mereka memberikan alat bantu, misalkan tongkat tadi. Terus juga Al-Quran Braille membantu kita. Tapi kalau instruktur sebagian besar dari kita, yang kita untuk anak-anak itu. Pak, kita masih ada kekurangan kan Pak? Bisa disampaikan sejauh ini, mungkin dari sekolah atau juga dari panti gitu Pak? Ya, kalau dari upaya pemerintah dan fasilitas pemerintah itu saya kira sudah cukup ya, dan dukungan dari pemerintah. Mungkin lebih canggih lagi kan Pak? Mungkin akan ke depan lebih canggih lagi. Ya, jadi mungkin ke depan kita juga ingin mensosialisasikan
UPTD kita nih mungkin masih banyak ya 17 kabupaten kota itu yang belum terjangkau atau belum tahu. Nah, itulah makanya kita bersama masyarakat untuk mengirim yang gangguan disabilitas tadi ke kita. Nah, upaya kita, program kita, kita kenalkan dengan IT. Jadi disabilitas ini mereka juga terpapar dengan komputer braille. Tadi kata Pak Wadi, sekarang kita ada lagi pelatihannya. Terus juga tentang aplikasi, ya. Mereka itu bisa menggunakan handphone, bisa memesan Grab, Gojek, memesan makanan, gitu ya. Mereka bisa membalas WA. Nah, itu mereka sudah terpapar dengan itu. Nah, kita ajarkan juga itu di sekolah. Antusiasme dari siswa sendiri seperti apa, Pak? Kalau mereka ingin diajarkan seperti teknologi tadi, Pak Wardi bisa menjawab. Itu kalau siswa diajarkan kayak gitu, tentu saja kita senang sekali karena kita sebenarnya anak-anak itu baik anak yang tidak disabilitas dalam arti normal maupun tidak normal, sepertinya hal-hal yang seperti IT yang seperti yang ada di Android itu sangat familiar. Jadi bahkan kemampuannya itu lebih atau sama itu tentang penggunaan, sehingga ketika kita pada waktu atau ketika upacara bahwa kita untuk mengakses materi-materi pelajaran itu bisa melalui HP. Jadi tidak jauh beda dengan anak-anak normal lainnya maksud. Jadi mencari materi pelajaran bisa melalui HP-nya, mencetak bukunya juga bisa melalui komputernya. Misalnya diberi tugas membuat semacam, kalau kita makalah, sama kita buat makalah juga melalui komputer, hanya bedanya di-convert menjadi huruf braille, di-print melalui braille. Itu ada aplikasinya sendiri. Aplikasinya tadi, ya. Jadi tidak ada kendala lagi untuk proses-proses pembelajaran. Hanya mungkin nanti yang perlu kita perbanyak itu komputernya, karena komputernya yang baru kita pesan ini 3. Jadi kita sudah memesan 3 komputer. Mudah-mudahan dengan 3 komputer lagi ini yang akan 3 Pak, 10. Wah, ke depan. Boleh. Semoga Pak. Semoga insya Allah lebih canggih lagi. Iya, baik Pak, karena kita sudah termasuk di segmen terakhir ini, mungkin Pak Dedi ada himbauan. Himbauan atau closing statement, Pak. Ya, jadi kami himbauan untuk masyarakat di Sumatera Selatan khususnya dan sekitarnya, apabila menemukan disabilitas netra, tunarungu dan tunawicara, silakan kirimkan ke kami ya untuk mendapatkan layanan pendidikan formalnya dan juga layanan rehabilitasi sosial ya untuk bimbingan keterampilan, sehingga mereka nanti mampu mandiri dan juga aktif dan bisa diterima masyarakat dan juga tidak kalah dengan masyarakat umumnya dan tetap survive ya untuk kelangsungan hidupnya. Biasa. Kalau Pak Wardi ada sedikit menambahkan mungkin? Kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan ataupun di mana ini bisa terjangkau, kiranya untuk berkenan menyekolahkan anaknya. Jangan malu-malu, jangan disembunyikan, jangan merasa rendah, karena pada hakikatnya kita sama-sama hamba Allah yang mendapat kesempatan yang sama di Indonesia ini, dijamin dengan Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pelayanan pendidikan, yang ini ditegaskan di pasal 31 Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu silakan kepada seluruh masyarakat yang mempunyai putra atau putri usia sekolah untuk disekolahkan di SLPA PRPCN Palembang dengan tidak dipungut biaya sedikit pun. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Suwardi, terima kasih Pak Ismail, Pak Dedi Ismail, terima kasih. Waktu sangat singkat ini. Padahal yang mau dibahas tadi sangat panjang sekali. Masih banyak pengen sama tanggapan tadinya. Dan juga nanti kapan-kapan kita ada waktu lagi untuk lebih detail lagi membahas. Jadi intinya Cek Didi, hidup yang sering kita keluhkan bisa jadi itu adalah hidup yang orang lain inginkan ya Pak ya. Benar sekali, makanya bersyukurlah mulai dari hari ini. Nah, dan yang paling penting adalah tadi untuk pemirsa Halo Palembang yang sudah disampaikan Pak Dedi dan Pak Suwardi bahwa sekolah atau masuk ke pantinya itu adalah gratis. Tidak dipungut biaya sepeser pun. Jangan malu-malu, Pak, ya, bawa adik
atau keponakan keluarga kita yang membutuhkan langsung datang ke sekolah. panti ataupun juga sekolah. Luar biasa ya Pak ya tadi. Baik, untuk itu terima kasih juga untuk Halo Palembang pagi ini pemirsa. Jangan lupa saksikan Halo Palembang hadir setiap hari dari jam 9 sampai jam 10 tentunya di PAL TV memang punya kita. Aku Didi Valdian. Dan juga aku Amal Zafira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Dedi, Pak Wer. Palembang kota kita terkenal